sebuah rumah sakit A di ruangan penyakit dalam terdapat pasien Nyonya W dengan menderita penyakit jantung. Beberapa intervensi keperawatan sudah dilakukan untuk mengurangi masalah perawatan, namun pasien masih saja mengeluhkan nyeri dada, susah tidur, dan tidak nafsu makan sampai saat sekarang ini. Kati menjelaskan kepada Karu mengenai kondisi pasien dan menyarankan untuk melakukan ronde keperawatan agar mendapatkan solusi intervensi apa yang sebaiknya dilakukan kepada Nyonya W. Kati juga berkolaborasi dengan perawat pelaksana, perawat spesialis, dan pasien untuk melakukan ronde keperawatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan melakukan roleplay tentang ronde keperawatan yang beranggotakan saya Lile Mutia sebagai narator dan Wulandari Astagina sebagai kepala ruangan, Mutia Amal Dwi Sapura sebagai perawat primer atau Katim, Clara Claudia sebagai perawat asosiat, Weriska Oktrivani sebagai pasien, dan Fitra Mulyati sebagai keluarga pasien dan perawat spesialis. Di ruang penyakit dalam, sebuah rumah sakit yang tidak menerapkan model praktik keperawatan profesional akan dilakukan ronde keperawatan. Tahap pre-ronde keperawatan. Ketua tim mendatangi kantor kepala ruangan untuk konsultasi masalah pasien yang akan dilakukan ronde keperawatan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, silakan masuk dan duduk Nurse Mutia. Terima kasih, Bu. Saya menghadap Ibu ingin mengkonsultasikan masalah pasien Nyonya Weriska dan meminta saran, Bu. Iya, silakan Nurse Mutia. Apakah masalah pada pasien tersebut? Iya, Bu. Pasien Nyonya Weriska datang dengan keluhan nyeri dada di sebelah kiri, dan kondisi pasien pada saat ini tidak bisa tidur dan tidak mau makan, Bu. Dari diagnosa medis yang ada, ditemukan adanya gagal jantung. Jadi saya berencana melakukan ronde keperawatan untuk menyelesaikan masalah pada Nyonya Weriska, Bu. Baik, lalu apakah Nurse Mutia sudah menyiapkan tim ronde dan siapakah yang akan Nurse Mutia ajak untuk menjadi tim ronde keperawatan serta kapan pelaksanaannya? Sudah, Bu. Rencananya besok akan dilakukan ronde keperawatan, kemudian akan dilaksanakan oleh Karu, Katim, perawat pelaksana, perawat spesialis beserta pasien dan keluarganya, Bu. Baiklah, kalau memang sudah siap, silakan Nurse Mutia lanjutkan dan persiapkan yang perlu dipersiapkan. Baik, Bu. Saya permisi dulu ya, Bu. Terima kasih, Bu. Sebelum ketua tim memberikan tugas kepada kepala perawat asosiat, ketua tim menemui pasien terlebih dahulu dan memberikan informasi consent. Assalamualaikum, Nyonya Weriska. Bagaimana keadaannya sekarang, Nyonya Weriska? Waalaikumsalam, Suster. Sekarang saya masih merasa sakit di bagian dada saya dan tidur saya pun tidak nyenyak semalam, Sus. Ya begitu ya, Nyonya Weriska. Sus. Saya tidak mau makan, Sus. Kenapa tidak mau makan, Bu? Kan biar cepat sembuh. Jadi begini, Bu, Bu Weriska, Bu Ovitra juga, saya mau meminta persetujuan dari Ibu dan Ibu Ovitra. Persetujuan apa ya, Sus? Jadi Bu Weriska akan saya jadikan pasien untuk ronde keperawatan. Nah, ronde keperawatan ini adalah suatu kegiatan yang nantinya pasien dan keluarga akan diajak diskusi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pasien, Bu. Oh begitu. Jadi kalau saya sendiri harus bagaimana, Sus? Nanti Bu Weriska tidak harus bagaimana-bagaimana, Bu. Jadi Bu tinggal menyetujuinya saja. Dengan ronde keperawatan ini, nanti masalah Ibu insya Allah akan bisa diatasi, Bu. Benar begitu, Sus? Iya, Bu, insya Allah, Bu. Apakah Ibu bersedia? Iya, Sus. Kalau begitu, saya bersedia. Baik, kalau begitu, silakan Ibu Eriska dan Ibu Ovitra untuk tanda tangan di sini ya, Bu, ya. Iya, Sus. Setelah mendapatkan persetujuan dari pasien,
Kemudian ketua tim menuju ke ruangan perawat untuk memberikan tugas kepada perawat asosiat. Di ruang perawat, Assalamualaikum Nurse Lara. Seperti yang sudah direncanakan, hari ini kita akan melakukan tahap ronde keperawatan, di mana pasien yang akan kita pilih adalah Nyonya Weriska. Baiklah, Bu. Sebelumnya memangnya Nyonya Weriska menderita penyakit apa ya, Bu? Iya, Nyonya Weriska memiliki penyakit gagal jantung. Tetapi setahu saya, beliau juga mengalami gangguan harga diri rendah. Soalnya sudah hampir berumur 40 tahun, tetapi belum juga menikah. Oh, begitu ya, Bu. Kasihan sekali kondisi Nyonya Weriska ya, Bu. Iya, maka dari itu nanti tolong saya ya Nurse Lara untuk mengkaji lebih lanjut masalah yang dihadapi dan masalah apa yang Ibu Weriska rasakan. Baik, Bu. Saya akan mengkaji Nyonya Weriska, Bu. kemudian perawat asosiat melakukan pengkajian kepada pasien. Di ruang pasien, Selamat pagi, Bu Weriska. Bagaimana kabarnya? Untuk kabar saya sama kayak biasanya, Sus. Dada saya masih sakit, belum ada perubahan sampai saat sekarang ini. Saya juga tidak bisa tidur dan makan dengan nyenyak. Oh, begitu ya, Bu. Baik, saya di sini akan melakukan pengkajian pada Ibu untuk mengetahui masalah apa saja yang Ibu alami pada saat ini. Oh iya, silakan Suster. perawat asosiat pun melakukan pengkajian kepada Nyonya Weriska. Ternyata didapatkan hasil bahwa Nyonya Weriska mengalami nyeri pada dada, gangguan sulit tidur, susah makan, dan mengalami gangguan konsep diri, yaitu gangguan citra tubuh, dan harga diri rendah. Setelah mendapatkan data yang dirasa cukup, kemudian perawat asosiat melaporkan hasil pengkajiannya kepada ketua tim. Di ruang perawat, Permisi, Nurse Mutia. Saya sudah melakukan pengkajian kepada Nyonya Weriska. Ya, Nurse Lara, bagaimana hasilnya Nurse? Setelah saya lakukan pengkajian, ternyata masalah yang dihadapi oleh pasien banyak sekali, Bu. Pasien mengalami nyeri dada, gangguan tidur, susah makan, dan juga gangguan konsep diri, Bu. Baiklah kalau begitu, mari kita lakukan validasi data ke pasien langsung ya Nurse Lara. Baik, Bu. selanjutnya kepala tim dan perawat asosiat melakukan validasi data. Setelah selesai melakukan validasi data, ketua tim melakukan kontrak waktu esok hari untuk ronde keperawatan. Di ruangan pasien, Baik, terima kasih atas kerjasamanya. Kita ketemu lagi besok ya Bu Weriska dan Ibu Ovitra untuk kita melakukan ronde keperawatan. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama ya Bu. Kami permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. pada keesokan harinya, ronde keperawatan pun dimulai. Ronde tersebut dihadiri oleh Karu, Katim, perawat pelaksana, dan perawat spesialis. Di ruangan perawat, Assalamualaikum, selamat pagi Bapak dan Ibu. Di pagi hari ini kita akan melaksanakan ronde keperawatan. Sebagaimana yang sudah dijadwalkan sebelumnya, langsung saja silakan Nurse Mutia membacakan data pasiennya. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasien dalam ronde keperawatan kita kali ini yaitu Nyonya Weriska dengan diagnosa medis yaitu gagal jantung. Setelah dilakukan pengkajian kemarin oleh Nurse Lara, didapatkan data bahwa pasien ini mengalami nyeri pada dada, susah tidur, tidak mau makan, dan mengalami gangguan konsep diri. Gangguan konsep diri yang bagaimana ya, Bu?
Jadi begini Bu, dia mengalami gangguan citra tubuh karena dia merasa tubuhnya itu tidak berguna. Pasien sakit-sakitan sudah sejak lama, jadi dia tidak bisa bekerja. Dia juga sekarang umurnya hampir 40 tahun tetapi belum menikah. Jadi sekarang dia merasa minder, mengalami harga diri rendah. Baik, terima kasih kepada Nurse Mutia. Sebelumnya kita melakukan validasi data, ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Sudah cukup jelas. Oke, langsung saja kita ke pasiennya ya. Tim ronde keperawatan pun menuju ke ruangan pasien. Di ruangan pasien, Assalamualaikum, selamat pagi Bu Weriska. Bagaimana, bisa tidur tadi malam? Waalaikumsalam, Sus. Masih sama seperti sebelumnya, Sus. Saya tidak bisa tidur sampai saat sekarang ini. Karena saya masih merasa sangat sakit di bagian dada saya, Sus. Oh, begitu ya Bu. Baik Ibu Weriska. Iya, Bu. setelah selesai melakukan validasi data, tim ronde keperawatan kembali ke ruangan perawat. Di ruangan perawat, Baik, tadi kita sudah sama-sama mengetahui keadaan pasien tersebut. Bagaimana sebaiknya, ada yang punya masukan atau usulan? Kita harus melakukan ronsen dulu pada pasien, Bu. Iya Bu, Iya. Untuk mengetahui keadaan jantungnya, apa perlu kita melakukan cangkok jantung Bu? Saya belum bisa memastikan. Kita lihat dulu hasilnya ya. Baru saya bisa menentukan. Baik, untuk masalah gangguan konsep diri, kita diskusikan dengan keluarganya saja ya. Iya Bu, saya rasa itu perlu. pemecahan masalah pun telah ditemukan. Akhirnya keluarga klien diajak untuk berdiskusi mengenai masalah gangguan konsep diri pada klien. Keluarga diberi pengarahan bagaimana cara meningkatkan harga diri klien. Setelah dilakukan diskusi dengan klien, tugas didelegasikan kepada perawat asosiat. Baik, Nurse Lara, Anda sudah tahu apa yang akan Anda lakukan? Iya, Bu. Saya sudah mengetahui apa saja yang perlu saya lakukan. Baik, bagus kalau begitu. Kalau begitu, silakan nanti Anda lakukan tugas yang harus Anda lakukan ya. Baik, Bu. Baiklah, ronde keperawatan kita kali ini sudah selesai. Terima kasih atas kerjasamanya. Semuanya bagus. Semoga masalah pasien kita dapat segera teratasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya, Warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya, ronde keperawatan telah selesai dilakukan. Perawat asosiat mulai menjalankan tugasnya. Kami dari kelompok 1 telah melakukan role-play ronde keperawatan. Maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.